Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, pada teman-temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Group. Shalom, selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa akan ditaburkan kepada kita semuanya, supaya kita bertumbuh beriman kepada Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memberitakan firman Tuhan, urapan yang khusus kau berikan kepada anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka yang mendengarkan, mereka yakin dan percaya kepada Engkau, dan mereka pun diberkati oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jadi saat ini saya akan sharing mengenai, judulnya adalah Trust God, you will be blessed. Trust God. Mempercayai Tuhan, engkau akan diberkati. Percaya dan believe, mempercayai dan trust God. Kita harus percaya kepada Dia. Hanya Dia satu-satunya yang kita percayai dalam kehidupan kita. Manusia bisa ngomongnya baik, tetapi hatinya bengkung, saudara. Bengkok, saudara. Pikirannya kotor, hatinya jahat, saudara. Sepertinya baik, di depannya baik, saudara. Tapi di belakang kita ngatain kita. Nggak ada yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Tidak ada satu yang benar. Hanya satu-satunya yang benar adalah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Maka itu percaya kepada Dia, engkau akan diberkati. Kita akan melihat firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Percayalah Abraham. Apa yang dipercayai oleh Abraham? Kejadian 15 ayat 5 mengatakan demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak yang keturunanmu. Waduh, keturunan yang banyak, luar biasa enggak? Luar biasa. Itu yang janji Tuhan kepada Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau kita mempelajarinya, kok Abraham bisa percaya? Padahal istrinya Sarah itu mandul sampai umur 75, masih tidak punya anak. Sekarang Tuhan membicarakan bahwa keturunannya seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Kok Abraham percaya? Jadi ada pembicaraan antara Tuhan dengan Abraham di ayat 1 sampai ayat keempat. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Upahnya sangat besar. Tuhan adalah perisai dari Abraham. Perisai itu pelindung yang menjaga, yang melindungi, yang menghancurkan musuh-musuhnya, melindungi. Dan upahnya besar. Apa yang katakan Abraham? Abraham menjawab, ya Tuhan, Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu.
Abraham tidak punya anak, tapi Tuhan katanya akan memberkati keturunan seperti bintang-bintang di langit. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Percumalah engkau memberikan berkat yang melimpah. Aku cuma sendirian dengan istri, nggak punya anak, nggak punya keturunan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, yaitu Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Nah, inilah janji Tuhan. Anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warisnya. Dua, Tuhan janji bahwa Abraham akan diberikan anak kandungnya. Dan dengan anak kandungnya itu, bahwa keturunannya seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Dan Allah akan menjadi perisai dan upahnya sangat besar. Di sini saudara, ada unsur iman bahwa Abraham percaya padahal dia tidak punya keturunan. Percaya bahwa keturunannya, bayangkan, tidak kelihatan. Yaitu prinsip iman, definisi iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah dasar iman. Buktinya belum ada, tapi dia sudah percaya. Berarti ada unsur imannya luar biasa. Abraham percayanya luar biasa. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Tidak melihat tapi percaya. Wah, Tuhan akan mengangkat kita. Kalau kita tidak melihat tapi percaya perkataan Tuhan seperti Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan, perkataan Tuhan. Padahal tidak punya anak, tidak punya keturunan. Tapi Tuhan katakan, kayak bintang-bintang di langit. Dia percaya perkataan Tuhan. Inilah percaya yang luar biasa menurut saya. Percaya yang demikian adalah percaya integritas. Integritas, saudara tahu. Artinya kesatuan hati. Artinya bahasa Ibraninya adalah tegas. Abraham itu tegas, bicara percaya itu tegas, pasti, dan dia tidak mundur dari kepercayaannya. Dia teguh pegang kepercayaannya, bertahan dalam kepercayaannya, dan dapat diandalkan itu mempercayai Tuhan dan setia. Itu kata aslinya. Jadi percaya yang demikian adalah integritas. Artinya kesatuan hati, pikiran, ucapan, tindakan. Jadi hati, pikiran, ucapan, tindakan itu selaras, sesuai. Tidak pikirannya kotor, tidak hatinya kotor, tetapi semua selaras. Kalau dia jujur, pikirannya jujur, hatinya jujur, ucapannya jujur, kelakuannya jujur. Itu namanya integritas. Atau memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Hidup itu transparan. Hidup transparan. Itu integritas, saudara. Jadi apa yang kita lihat itu yang dikatakan, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Apa yang kita dengar itu yang kita katakan, tidak ditambah-tambahkan, tidak neko-neko, saudara. Transparan. Jadi bisa dikatakan melakukan sesuatu yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Itu integritas. Orang tidak melihat, tapi bukan karena orang melihat kita melakukan yang benar. Orang melihat tidak melihat tetap melakukan yang benar. Misalnya saudara di luar kota sendirian, walaupun istri tidak melihat, tetap melakukan yang benar, saudara. Orang lain tidak tahu, tetap melakukan yang benar.
Memilih yang benar walaupun orang banyak memilih yang salah, saudara. Jadi orang banyak memilih yang salah. Kita tetap milih yang benar. Tidak ikut-ikutan. Mengerjakan yang benar. Mengerjakan yang benar. Meskipun masa yang sulit. Masa kesulitan. Masa Tuhan belum jawab. Masa kita pergumulan dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sulit apapun. Tetap kebenaran adalah kebenaran. Tidak berubah. Yang keempat, melakukan yang benar. Melakukan yang benar. Apapun resikonya. Luar biasa enggak? Resikonya apapun juga dia tetap saja kerjakan yang benar. Enggak takut dengan resikonya. Contoh, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Raja membuat patung. Supaya dia menyembah patung yang raja buat. Tapi dia katakan, dia tidak akan menyembah patung. Raja mengancam bahwa dia akan dibakar. Dia tetap saja dalam pendiriannya. Dia katakan, kalau aku dibakar dan Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepercayaan inilah integritas saudara. Dan dia sampai dibakar. Ternyata Tuhan menolong dia. Dia tidak kebakar saudara. Bau angus pun tidak. Bayangkan saudara. Daud saudara dihancam. Karena berdoa. Berapa kali? Sehari 3 kali saudara berdoa. Tapi orang-orang cari kesalahannya. Tidak ada kesalahan kepada dia saudara. Akhirnya dia dimasukkan ke goa singa saudara. Dia tetap aja singanya. Mulutnya tidak bisa terbuka. Luar biasa enggak? Itu Tuhan yang mengerjakannya. Petrus mengatakan, apakah aku takut akan manusia atau takut taat akan Tuhan? Dia tidak akan, walaupun dia didera, walaupun dia disesah, tetap kepercayaannya teguh. Paulus mengumbar orang-orang yang percaya, dimasukkan ke penjara saudara, disiksa saudara. Tetap mereka percayanya tidak berubah. Bahkan di Cina disiksa, bahkan ada yang dibunuh saudara. Tetap kepercayaannya luar biasa enggak? Percaya. Stefanus, dia tetap walaupun dirajang, tetap kepercayaannya. Dia katakan malahan waktu dirajang, dia katakan, Tuhan jangan salahkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Masih memikirkan orang lain. Bayangkan saudara. Luar biasa enggak? Itu luar biasa saudara. Itu contoh-contohnya saudara. Kalau kita lihat, maka kita memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah righteousness. Kebenaran adalah kejujuran. Kebenaran adalah keadilan. Kebenaran adalah kebajikan, kesalehan. Kebajikan adalah kebaikan, saudara. Kesalehan adalah rajin beribadah. Rajin beribadah. Dan juga akhlaknya baik. Akhlak itu budi pengerti. Akhlak itu perangai. Akhlak itu tingkah laku, sifat. Akhlak, sifat, saudara. Sifatnya yang baik, karakternya yang baik. Dan rajin beribadah. Saleh itu rajin beribadah. Kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita manusia yang berdosa.
Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap orang berdosa itu hamba dosa. Jadi memerdekakan dari apa? Dari dosa dimerdekakan. Sehingga kita kudus. Tuhan yang menguduskan kita. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau tidak melalui aku, dia akan tidak ada jalan lain, hanya melalui aku. Luar biasa ya. Dan tadi kebenaran. Sekarang saya akan berbicara mengenai kepercayaan. Yohanes 3 ayat 15. Kepercayaan, percaya dan benar. Tadi saya bahas mengenai kebenaran. Dan saya akan bahas mengenai percaya. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berhidup yang kekal, saudara. Setiap orang, siapa aja yang di dunia ini percaya. Percayanya berarti percaya integritas. Yang tabah, yang teguh, yang pasti, yang tidak berubah-ubah. Seperti Abraham. Akan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tahu saudara pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah kita kerja jadi businessman? Apakah kita baca firman Tuhan? Apakah kita berdoa? Itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Yaitu hendaklah kamu percaya. Pekerjaan kita yang terutama dari segala-galanya pekerjaan kita adalah percaya kepada Dia. Yang telah diutus Allah, saudara. Itu kehendak Allah. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku. Nah, ini kehendak tadi pekerjaannya. Pekerjaannya percaya. Ini kehendak Bapa. Apa yang kehendak Bapa? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Melihat anak, melihat Yesus, percaya kepada Yesus. Akan berhidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pada akhir zaman kita akan dibangkitkan. Yaitu kehendak Bapa yaitu percaya kepadanya. Kepada siapa? Yesus Kristus. Berhidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku? Siapa percaya kepadaku? Kata Yesus. Ia akan hidup walaupun ia mati, saudara. Ia akan hidup walaupun ia mati. Bayangin aja, saudara. Lazarus mati, hidup kembali. Walaupun dia akan hidup, walaupun dia sudah mati. Kita sudah mati, tapi kita akan hidup kembali karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau kepadaku? Percaya saudara bahwa Tuhan itu bisa dipercaya, dibenarkan. Tadi disebutkan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Apa yang Tuhan memberkati kita? Saudara, Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu
menjadi milikmu. Negeri, saudara. Abraham percaya Tuhan menghitungkan itu adalah kebenaran. Dan Tuhan memberikan apa? Negeri ini. Bayangkan aja. Memberikan negeri, memberikan negara, saudara. Bayangkan hebat nggak? Abraham diberikan satu negara. Saudara, apa yang engkau inginkan, pasti Tuhan berikan. Rumah, mobil, kekayaan. Saudara, asal engkau percaya tidak goyah. Cuman yang sia-sia adalah kita setengah percaya. Kita sia-sia bahwa kita percaya dan tidak percaya. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Inilah jadi masalahnya. Kalau kita konsisten, kita percaya sampai mati, saudara. Saudara akan mendapatkan upah yang seperti Abraham mendapatkan upah yang sangat besar, saudara. Upahnya sangat besar, saudara. Negeri diberikan kepada kita. Dia menjadi perisai kita. Dia menjadi pelindung kita. Dia menjadi pengawal kita. Dia menjaga kita dari setan iblis. Menjadi tameng. Menjadi perisai bagi kita semuanya. Yang kedua, keuntungan berkat Tuhan yang berikan kepada kita. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang apa? Mengasihi kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Orang yang mengasihi dia dan memegang perintahnya. Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan akan memberkati kita beribu-ribu keturunan. Tuhan akan melindungi kita menjadi perisai kita beribu-ribu keturunan. Tuhan akan memberikan harta yang berlimpah. Sangat berlimpah itu kepada keturunan-keturunan kita. Ribuan keturunan kita. Maka itu janganlah setengah-setengah ikut Yesus. 100% ikut Yesus. Kau akan melihat hasilnya. Yang ketiga adalah Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Selain kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi pelindung kita. Dosa kita diampuni, saudara. Apalagi yang keempat. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh parahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa, saudara. Karena kita sekarang telah dibenarkan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita udah dibenarkan. Kita akan diselamatkan. Diampuni dosa kita. Kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Saudara tahu hidup yang kekal itu apa? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Tuhan, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang engkau telah utus. Itu engkau akan mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Maka ini luar biasa, saudara. Saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan negara kepada engkau. Apapun yang engkau minta, saudara, Tuhan akan berikan kepada engkau. Keduanya bahwa Tuhan akan mengasihi mereka yang mengasihi, yang percaya kepada Dia.
dan memegang perintahnya dan janji-janjinya dipegang. Keturunan ribuan tahun keturunannya Tuhan lindungi menjadi perisai dan Tuhan berikan kelimpahan. Yang ketiga justru Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan memberikan hidup yang kekal. Inilah 5 poin yang berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Trust God, you will be blessed. Trust God, you will be blessed. Maka itu percayalah. Sekali lagi, percaya selama-lamanya. Percaya sekali lagi. Yesus Kristus. Kita percaya Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Sekali Yesus, selama-lamanya untuk Yesus. Amin. Sekali percaya, tetap percaya untuk selama-lamanya. Sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Terutama supaya kami percaya tidak goyah, teguh, pasti bertahan dalam kepercayaan. Walaupun situasi, kondisi, risiko apapun juga, kita bertahan percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan Engkau kami selamat. Hanya dengan Engkau dosa kami diampuni. Hanya dengan Engkau kita masuk di dalam kehidupan kekekalan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati sampai ribuan turunan kami. Diberkati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu. Tuhan, kami ingin Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Supaya integritas ada di dalam diri kami. Sehingga kami sungguh-sungguh tidak tergoyahkan. Percaya, sekali percaya, selama-lamanya percaya. Sekali Yesus Kristus, selama-lamanya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sesuai kebiasaan kami. Pada permulaan minggu kita akan perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Tetapi Engkau memikul seluruh dosa isi dunia. Siapa saja yang percaya kepada Engkau dan tekun kepada Engkau, tabah percayanya, confirm, pasti, dan tidak berubah, bertahan, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Melalui 1 Korintus 11 ayat 23-26. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkat anggur ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, amat baik. Kami percaya Tuhan. Kepercayaan kami tidak berubah seperti Abraham percaya kepada Engkau. Walaupun tidak melihat, perkataanmu dapat dipercaya. Di dunia ini hanya Engkau yang dapat kami percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Kita akan menutup pertemuan kami. Angkatlah kedua belah tanganmu. Sebelum itu, saya akan berdoa untuk mereka yang sakit. Taruhlah kedua tanganmu di dadamu. Yang punya masalah, tantangan, pergumulan, taruhlah di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menaruh tangan di dada mereka bermasalah dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu yang mendambakan pertolongan yang daripada Engkau sendiri, yang mempercayakan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya mereka telah menerimanya. Kepada yang sakit Tuhan jamah apapun penyakit mereka. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan segala penyakit apapun juga. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka telah sembuh dan iman percaya kepada Engkau. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Angkatlah kedua tanganmu. Terima kasih Bapak. Kami meteraikan semua firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan yang akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.